Kroasia. Negara ini cukup mudah dikenali, terutama ketika melihat bendera nasionalnya. Hal ini karena desain bendera Kroasia cukup ikonik. Desainnya tersebut menampilkan sebuah pola yang identik dengan pola papan catur. Lebih lengkap tentang negara Kroasia, inilah videonya. Kroasia adalah sebuah negara berdaulat yang terletak di persimpangan wilayah Eropa Tengah dan Eropa Tenggara, atau yang secara historis juga dikenal dengan nama kawasan Balkan. Seperti kebanyakan negara-negara benua Eropa, Kroasia adalah negara dengan wilayah yang tidak terlalu besar. Luas wilayah negara ini adalah sekitar 56.594 km persegi. Jika kita coba bandingkan dengan luas wilayah daerah yang ada di Indonesia, luas negara Kroasia ini masih sedikit lebih kecil dari luas Provinsi Aceh, yang luasnya sekitar 57.956 km persegi. Secara geografis, Kroasia terletak di bagian barat laut semenanjung Balkan. Wilayah negara ini disebut-sebut memiliki bentuk seperti bulan sabit. Kroasia berbatasan dengan beberapa negara Balkan lainnya, yaitu dengan negara Slovenia di barat laut, Hongaria di timur laut, dengan Serbia di timur, dan di bagian tenggara berbatasan dengan Bosnia dan Herzegovina dan Montenegro. Negara ini juga berbatasan dengan Laut Adriatik yang memanjang di bagian barat ke selatan. Berdasarkan dari temuan arkeologi dan catatan sejarahnya, wilayah yang saat ini dikenal sebagai Kroasia sudah dihuni selama periode prasejarah. Selanjutnya, wilayah ini kemudian dihuni oleh orang-orang Iliria dan Liburnia. Awal abad Masehi, tepatnya pada tahun 9 Masehi, wilayah ini menjadi bagian dari Kekaisaran Romawi. Setelah runtuhnya Kekaisaran Romawi Barat pada abad ke-5 Masehi, wilayah tersebut ditaklukkan oleh Ostrogot selama sekitar 50 tahun, sebelum kemudian dimasukkan ke dalam Kekaisaran Bizantium. Periode Romawi di wilayah ini berakhir dengan invasi oleh bangsa Avar dan Kroasia Putih pada sekitar abad ke-6 dan ke-7 dan penghancuran hampir semua kota Romawi di wilayah tersebut. Selanjutnya, wilayahnya ini kemudian dibagi menjadi dua kadipaten, yaitu Kadipaten Kroasia dan Kepangeranan Panonina Hilir. Pada periode ini pula, Kroasia pertama kali muncul sebagai sebuah entitas negara mandiri. Penyatuan wilayah Kroasia sendiri terjadi pada abad ke-10, tepatnya pada tahun 925, yang juga menandai berdirinya Kerajaan Kroasia. Kerajaan Kroasia abad pertengahan mencapai puncaknya pada abad ke-11, namun pada periode berikutnya, kerajaan ini mengalami penurunan yang disebabkan oleh perebutan tahta kekuasaan. Pada abad ke-12, Kroasia membentuk persatuan pribadi dengan Kerajaan Hongaria, di mana mahkota Kroasia dan mahkota Hongaria disatukan di bawah penguasa yang sama. Meskipun Kroasia tetap mempertahankan otonomi internalnya, namun penyatuan ini mengarah pada pengaruh Hongaria yang lebih besar di negara tersebut. Orang Kroasia atau Kroasia Putih atau Kroats adalah salah satu kelompok etnis Slavia Selatan dan dianggap sebagai nenek moyang dari orang Kroasia modern. Bangsa Slavia, khususnya Kroasia Putih, mulai menetap di kawasan Eropa Tenggara terutama di wilayah Kroasia sejak invasi mereka pada abad ke-6 dan ke-7 Masehi. Jumlah populasi penduduk negara Kroasia sendiri pada tahun 2021 lalu disebutkan adalah sebesar 3.871.833 jiwa. Dengan orang Kroasia adalah kelompok etnis terbesar yang membentuk lebih dari 91% dari total jumlah populasi penduduk negara. Sementara sisanya berasal dari etnis lain seperti Serbia, Bosnia, Roma, Albania, Italia, Hongaria, Ceko, dan yang lainnya. Bahasa Kroasia adalah bahasa resmi dan bahasa yang paling umum digunakan di Kroasia. Bahasa ini termasuk dalam cabang bahasa Slavia Selatan dari keluarga bahasa Indo-Eropa. Selain itu, sejak tahun 2013, bahasa Kroasia juga menjadi bahasa resmi ke-24 Uni Eropa. Bahasa ini juga diakui sebagai bahasa minoritas yang dilindungi di beberapa negara tetangga,
seperti Austria, Hongaria, dan Serbia. Kroasia adalah negara sekuler. Kebebasan beragama di negara ini dijamin oleh konstitusinya yang melindungi semua umat beragama, sama di hadapan hukum dan terpisah dari negara. Berdasarkan survei yang pernah dilakukan, mayoritas penduduk Kroasia adalah penganut kekristenan dengan persentase lebih dari 87%, di mana Katolik Roma adalah denominasi kekristenan terbesar yang dianut oleh penduduk negara tersebut. Saat ini, Kroasia adalah sebuah negara republik dengan nama resminya Republik Kroasia. Republik Kroasia adalah negara kesatuan konstitusional yang menggunakan sistem parlementer. Kekuasaan eksekutif negara dijalankan oleh pemerintah dan presiden Kroasia. Presiden berperan sebagai kepala negara dan menjabat sebagai panglima tertinggi angkatan bersenjata Kroasia. Selain itu, presiden juga memiliki tugas prosedural untuk menunjuk perdana menteri dengan parlemen dan memiliki pengaruh terhadap kebijakan luar negeri. Sementara presiden berperan sebagai kepala negara, pemerintahan negara dijalankan dan dipimpin oleh Perdana Menteri Kroasia yang memiliki 4 wakil Perdana Menteri yang juga menjabat sebagai Menteri Pemerintahan. Bentuk negara Kroasia seperti yang kita kenal sekarang baru secara resmi diadopsi pada tahun 1991. Ketika Kroasia memutuskan untuk keluar dari Yugoslavia dan merdeka sebagai sebuah negara berdaulat. Seperti yang sudah sempat disinggung di awal, Kroasia muncul sebagai sebuah entitas negara pertama kali pada abad ke-7 Masehi. Namun dalam perjalanannya, kekuasaan negara ini berada di bawah pengaruh kekuatan negara lain. Pada abad ke-12, tepatnya pada tahun 1102, Kroasia membentuk persatuan pribadi dengan kerajaan Hongaria. Selama periode berikutnya, Kroasia mengalami beberapa perubahan politik dan penaklukan dari kekuatan luar. Pada abad ke-16, Kekaisaran Ottoman memasuki wilayah Balkan dan mengancam Kroasia. Pada periode ini, Parlemen Kroasia memutuskan untuk menjalin hubungan kerjasama dengan Kekaisaran Habsburg atau Austria. Pada abad ke-19, Kroasia menjadi bagian dari Kekaisaran Austria-Hongaria setelah Kekaisaran Ottoman melemah di wilayah itu. Pada tahun 1918, setelah runtuhnya Kekaisaran Austria-Hongaria akibat Perang Dunia Pertama, Kroasia bergabung dengan beberapa negara Slavia lain dan Kerajaan Serbia-Kroasia-Slovenia didirikan, yang kemudian menjadi Kerajaan Yugoslavia. Menyusul invasi blok poros ke Yugoslavia pada bulan April tahun 1941, selama periode Perang Dunia Kedua, sebagian besar Kroasia dimasukkan ke dalam negara boneka yang didirikan oleh Nazi, yang disebut sebagai Negara Merdeka Kroasia. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir, Republik Sosialis Kroasia dibentuk sebagai salah satu negara konstituen dari Republik Federal Sosialis Yugoslavia. Pada tahun 1980-an, Yugoslavia mengalami gejolak yang disebabkan oleh krisis politik, ekonomi, dan konflik antar etnis yang kemudian dikenal sebagai Perang Yugoslavia dan berujung pada pecahnya Yugoslavia. Pada bulan Mei tahun 1991, sebuah referendum untuk kemerdekaan diadakan oleh Parlemen Kroasia. Hasil dari referendum tersebut, mayoritas penduduk Kroasia memilih untuk merdeka dari Yugoslavia. Selanjutnya, pada tanggal 25 Juni tahun 1991, Parlemen Kroasia mendeklarasikan kemerdekaan negara tersebut. Dan pada tanggal 8 Oktober tahun 1991, Parlemen Kroasia memutuskan semua hubungan yang tersisa dengan Yugoslavia. Kemerdekaan Kroasia diakui secara internasional pada bulan Januari tahun 1992 ketika masyarakat ekonomi Eropa dan organisasi PBB memberikan pengakuan diplomatik kepada Kroasia dan negara itu diterima di Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak lama kemudian. Sejak kemerdekaannya pada tahun 1991, ekonomi Kroasia telah mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Saat ini, Kroasia dikategorikan sebagai negara maju dengan ekonomi berpenghasilan tinggi.
Selain itu, Kroasia juga menempati urutan ke-40 secara global dalam Indeks Pembangunan Manusia. Ekonomi negara ini didominasi oleh sektor jasa, industri, dan pertanian. Pariwisata mendominasi sektor jasa Kroasia. Ini adalah sumber pendapatan yang signifikan bagi negara tersebut dan menyumbang hingga 20% dari PDB nasional. Kroasia adalah salah satu tujuan wisata paling populer di Eropa. Pemandangan alam yang menakjubkan, warisan budaya yang kaya, dan pantai-pantai yang indah menjadikan negara ini daya tarik yang luar biasa bagi wisatawan. Beberapa tujuan wisata terkenal di Kroasia meliputi Taman Nasional Plitvice Lakes, Dubrovnik, Split, Hvar, dan banyak pulau-pulau lainnya di sepanjang pantai Adriatik. Makanya tidak heran jika Kroasia menempati peringkat ke-20 tujuan paling populer di dunia. Sebagai anggota Uni Eropa dan juga tergabung dalam zona Euro, Kroasia menggunakan mata uang euro sebagai mata uang resmi di negaranya. Seperti yang diketahui, mata uang yang dikodekan dengan EUR ini memiliki nilai tukar sekitar Rp16.123. Itulah sedikit garis besar dari gambaran umum negara Kroasia. Dan seperti biasa, untuk mengenal lebih dekat lagi dengan negara ini, berikut adalah 18 fakta menarik dari negara Kroasia yang sudah berhasil kami kumpulkan. Etimologi atau asal-usul nama Kroasia masih menjadi perdebatan di antara kalangan ahli linguistik. Namun, teori paling umum tentang asal-usul nama negara ini berasal dari bahasa Latin abad pertengahan dari kata Kroasia. Kata ini merupakan turunan dari bahasa Slavia Barat Laut. Penggunaan kata Kroasia secara resmi muncul pada abad ke-19 selama periode kebangkitan nasional Kroasia. Selama periode ini, gerakan nasionalis Kroasia mulai mempromosikan identitas nasional dan budaya mereka, termasuk menggunakan kata Kroasia untuk merujuk pada wilayah dan bangsa mereka. Meskipun secara luas negara ini dikenal dengan nama Kroasia, namun orang Kroasia sendiri menyebut negaranya dengan Hrvatska dan bahasanya adalah Hrvatski. Seperti yang kita lihat, desain bendera nasional Kroasia terdiri dari 3 warna utama, yaitu warna merah, putih, dan biru yang disusun secara horizontal. Bendera tersebut menggabungkan warna bendera kerajaan Kroasia yaitu merah dan putih dengan warna bendera kerajaan Slavionia yaitu warna biru dan putih. Ketiga warna yang juga diasosiasikan sebagai warna Plan Slavia ini sudah digunakan oleh kaum nasionalis Kroasia pada tahun 1848. Desain bendera Kroasia seperti yang sekarang ini secara resmi diadopsi Kroasia pada tanggal 21 Desember tahun 1990 atau sekitar 10 bulan sebelum proklamasi kemerdekaan Kroasia dari Yugoslavia. Tomislav adalah salah satu tokoh bersejarah yang penting dalam sejarah Kroasia. Dia dianggap sebagai raja Kroasia pertama yang berkuasa pada abad ke-10. Raja Tomislav dikenal karena berhasil menyatukan suku-suku Kroasia yang terpisah dan membentuk kerajaan Kroasia yang lebih besar. Ia berhasil memperluas kekuasaannya melalui perang dan diplomasi, sehingga wilayah Kroasia menjadi lebih padat dan terorganisir. Sebelum menggunakan euro sebagai mata uang resmi di negaranya, mata uang resmi Kroasia disebut dengan kuna. Namanya ini diambil dari nama hewan pengerat di wilayah tersebut. Kuna adalah hewan mirip musang yang memainkan peran penting dalam sejarah Kroasia. Kulit hewan pengerat ini di masa lalu digunakan untuk membayar pajak, dan kuna akhirnya muncul di koin abad pertengahan. Zagreb adalah ibu kota dan juga merupakan kota terbesar di Kroasia. Selain itu, kota ini juga pernah menjadi ibu kota negara Balkan pada bulan April tahun 1941. Dengan luas wilayah sekitar 641 km persegi, kota Zagreb adalah rumah bagi sekitar 1/5 dari populasi negara Kroasia. Populasi penduduk Kroasia mengalami penyusutan. Setiap periode sensus, ada sekitar 300.000 orang meninggalkan negara itu, terutama sejak Kroasia memasuki Uni Eropa.
Beberapa sumber menyebutkan bahwa jumlah orang Kroasia yang tinggal di luar negeri hampir sama banyaknya dengan jumlah yang tinggal di negaranya. Kroasia adalah rumah bagi kota terkecil di dunia. Kota Hum di Kroasia secara resmi adalah kota terkecil di dunia. Dengan populasi kurang lebih 30 jiwa, kota mikro ini memiliki struktur perkotaan yang terdiri dari tembok kota, gerbang kota, kuburan, 2 gereja, restoran, dan beberapa bangunan tempat tinggal. Dan oleh karena itu wilayahnya diakui sebagai kota. Selain kota kecil, Kroasia juga memiliki salah satu kota tertua di Eropa. Dihuni selama lebih dari 8.000 tahun, kota Vinkovci di Kroasia Timur adalah kota tertua yang terus dihuni di benua Eropa. Jika kita membuka peta dunia, maka akan terlihat kota Ludbreg di Kroasia terletak tepat di tengah-tengah. Pernah menonton serial Game of Thrones? Tahukah kamu, jika lokasi syuting utama serial ini ada di negara Kroasia, tepatnya di pantai Dalmatian dan kota Dubrovnik? Kroasia mempunyai beberapa kota zaman pertengahan yang paling cantik di dunia. Salah satunya adalah kota Dubrovnik. Kota ini juga menjadi salah satu tempat di Eropa yang memiliki sistem pembuangan limbah pada abad pertengahan pertama, di mana pada periode tersebut sebagian besar kota-kota di Eropa tidak memilikinya. Tembok benteng Dubrovnik yang juga menjadi tempat syuting serial Game of Thrones adalah salah satu sistem benteng paling terpelihara di Eropa. Selain itu, tempat ini juga menjadi salah satu tempat yang paling banyak dikunjungi di Kroasia. Penyair Inggris Lord Byron menjuluki kota kuno Dubrovnik dengan Mutiara Adriatik, dan julukan tersebut masih berlaku sampai sekarang. Katedral Zagreb setinggi 108 meter di Kaptol Zagreb adalah bangunan tertinggi kedua di Kroasia dan juga bangunan sakral paling monumental bergaya gotik di tenggara pegunungan Alpen. Pula Arena atau tempat pertunjukan terbuka Istria di Pula yang pernah menjadi tempat bertarung para gladiator bangsa Romawi adalah salah satu dari 3 bangunan yang dilindungi di dunia. Bangunan itu juga menjadi amphitheater terbesar ke-6 yang pernah ada. Kroasia dan Spanyol adalah negara di Eropa yang paling banyak memiliki benda-benda warisan UNESCO yang tidak berwujud, meliputi pembuatan renda, pembuatan roti jahe, mainan ukiran kayu, dan lain-lain. Selain itu, ada juga 10 situs di Kroasia yang terdaftar dalam daftar situs warisan dunia UNESCO. Daftar tersebut mencakup kompleks bersejarah Split dengan Istana Diocletianus, kota Dubrovnik, dan Taman Nasional Danau Plitvice. Dengan letaknya di tepi pantai, Kroasia memiliki 1.244 pulau yang terdiri dari pulau kecil dan terumbu karang. Dan banyaknya jumlah pulau-pulau tersebut, hanya sekitar 48 pulau saja yang berpenghuni.